Pembangunan gedung sekretariat daerah Kota Cirebon yang semula diharapkan menjadi simbol pelayanan publik justru berujung kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan 6 tersangka dari unsur pejabat dinas hingga pihak swasta terkait proyek multi-years tahun 2016-2018. Penyidik menemukan proyek senilai 86 miliar rupiah ini tidak sesuai rencana anggaran dan spesifikasi teknis. Hasil audit menyebut kualitas dan kuantitas bangunan jauh dari kontrak, menimbulkan kerugian negara 26,5 miliar rupiah. Informasi lengkapnya pemirsa, terhubung bersama kita rekan Eki Yulianto, jurnalis Tribun Cirebon yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Berikut keterangan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pembangunan gedung sekretariat daerah Kota Cirebon yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik kini justru berubah menjadi kasus hukum besar. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pun telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung yang berlangsung pada tahun anggaran 2016 hingga 2018 pada Rabu 27 Agustus 2025 petang kemarin. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya penyimpangan. Mereka yang ditetapkan tersangka antara lain pejabat dinas, pejabat pembuat komitmen hingga pihak swasta dari perusahaan konsultan dan kontraktor. Para tersangka tersebut terlibat dalam proses pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran maupun spesifikasi teknis. Dari hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Bandung, kualitas serta kualitas bangunan tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 26,5 miliar rupiah. Dalam konferensi pers kemarin, ke-6 tersangka dihadirkan menggunakan rompi tangan berwarna merah, berdiri menunduk di belakang pejabat kejaksaan tanpa menjawab pertanyaan media. Bahkan uang sitaan senilai 788 juta rupiah turut ditampilkan sebelum akhirnya para tersangka digiring ke mobil tahanan. Penyidik Kejari Kota Cirebon menjelaskan bahwa modus utama yang dilakukan adalah mengurangi kualitas dan kuantitas bangunan untuk meraup keuntungan. Selain itu ditemukan juga pencairan dana yang tidak sesuai aturan, rekayasa progres pekerjaan hingga dugaan pemalsuan dokumen. Pekerjaan yang seharusnya belum selesai dinyatakan sudah rampung sehingga pencairan bisa dilakukan lebih cepat. Kerugian negara ini telah dipastikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meski begitu, penyidik masih menelusuri lebih jauh mengenai aliran dana termasuk siapa saja yang menikmati keuntungan dari praktik curang tersebut. Lebih mencengangkan lagi, hasil pemeriksaan teknis menyebutkan bahwa gedung Setda yang menelan anggaran hingga 86 miliar rupiah itu justru tidak aman digunakan. Bangunan tersebut dikhawatirkan bisa rusak apabila terjadi gempa karena sejak awal pembangunan tidak sesuai dengan standar keamanan. Retakan dan kerusakan fisik kini bahkan sudah terlihat jelas menimbulkan rasa tidak nyaman bagi aparatur sipil negara yang beraktivitas di dalamnya. Padahal bila dibangun secara aturan, gedung ini seharusnya bisa bertahan hingga 50 tahun ke depan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menegaskan bahwa pihaknya telah memeriksa lebih dari 50 saksi, termasuk mantan wali kota Cirebon. Ia menyebut semua pihak yang berperan dalam proyek tersebut tidak akan luput dari jeratan hukum. Kasus ini sendiri bermula dari temuan Inspektorat Kota Cirebon yang mencatat adanya puluhan miliar rupiah belum disetorkan kontraktor ke kas daerah. Ini 6 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Proses hukum dipastikan terus berjalan. Sementara itu bangunan megah yang semula diharapkan menjadi pusat pelayanan publik justru kini berdiri sebagai simbol dari masalah hukum di Kota Cirebon. Demikian Justina kembali ke studio. Inisial PH ya, selaku PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian inisial BR selaku kepala dinas PU tahun 2017 atau yang bersangkutan juga pengguna anggaran. Pensiunannya Pak. Pensiunan. Kemudian inisial IW selaku pejabat pemuat komitmen dan yang bersangkutan juga selaku kepala bidang dinas PUTR tahun 2018. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kadispora. Oh, Kadispora yang mana ya Pak? Kemudian inisial berikutnya HM 6 HM selaku tim leader PT Bina Karya. Kemudian inisial AS selaku kepala cabang Bandung PT Bina Karya. Dan berikutnya inisial FR selaku direktur PT Ripomas Pentasurya tahun 2017 dan 2018. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.